pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Kita bersyukur di pagi hari ini apabila Tuhan memberikan kita kesempatan yang baik untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari bersama dengan jemaat Tuhan kita memulai ibadah kita di pagi hari ini. Saya ajak semua Bapak Ibu untuk berdiri bersama dengan saya. Kita bersaat teduh sejenak dapat Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin. Mari kita memberikan pujian penghormatan kita kepada Allah kita yang ada di surga. Kita nyanyikan pujian dari TPR 196, Berilah Hormat pada Allah. Demikian firman Tuhan. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Demikian berita firman Tuhan. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita menyadari bahwa kehidupan kita tidak selalu mulus, tidak selalu baik di hadapan Tuhan. Banyak hal yang kita lakukan dalam kehidupan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu Tuhan baik bagi setiap kita. Apabila Tuhan mengizinkan kita untuk beribadah di pagi hari ini, itu semua karena anugerah daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa pengakuan dosa di hadapan Tuhan, kita menyanyikan pujian Yesus Juru Selamatku, dengar doaku. Yesus Juru Selamatku, dengar doaku.
Baiknya ketika kita berdiri bersama-sama, kita katakan, Engkaulah pohon kesukaan, kesenangan. Yesus Kristus dengan doaku. Mari kita memasuki doa pengakuan dosa di pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita membuka hati kita ke hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita adalah manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan kami di pagi hari ini. Terima kasih Engkau memberikan kesempatan yang baik untuk kami boleh datang dan sujud menyembah Engkau. Di pagi hari ini Tuhan Yesus bersama dengan umat pilihan-Mu yang ada di hadapan Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami gagal di hadapan Tuhan. Seringkali kami jatuh ke dalam lubang yang sama, ya Tuhan. Maka di pagi hari ini kami mengaku bahwa kami bersalah dan kami berdosa terhadap Tuhan dan juga terhadap sesama kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, kemurahan Allah yang ada di tempat yang maha tinggi di sorga. Biarlah melalui kuasa darah Tuhan Yesus menyucikan, memperbaharui hidup kami, supaya kami berkenan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat pengampunan yang sempurna yang telah Tuhan berikan untuk kami. Biarlah hal itu menjadi bagian hidup kami, supaya kami berbahagia. Terima kasih Bapa di surga demi nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita mendengar pemberitaan anugerah bagi setiap kita di pagi hari ini, yang terdapat di dalam surat Injil Yohanes pasal 4 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Bersama dengan jemaat Tuhan, kita memperhatikan dan kita membaca bersama-sama petunjuk hidup baru yang menjadi pedoman kehidupan kita selama kita hidup di dunia ini. Kita baca bersama 3 ya. Barang siapa percaya kepada-Ku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air hidup. Dengan sikap hati yang sudah diperbaharui, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli dimulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara para mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh
kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini Bapak Ibu Saudara saya kasih di dalam Tuhan, kita memasuki doa syafaat bersama-sama di pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk umat manusia di seluruh dunia agar Tuhan memelihara umat seluruh manusia. Terlebih-lebih di masa-masa pandemi saat ini kita tetap memohon kemurahan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bersama untuk gereja Kristus Tuhan yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia, supaya Tuhan terus memelihara gerejanya. Yang ketiga kita berdoa buat secara khusus jemaat di GKT Ebenezer dalam bekerja, usaha, dan bahkan satu penyakit yang seringkali kita alami dalam hidup ini. Untuk beberapa doa syafaat ini saya memimpin kita di dalam doa, dan Bapak Ibu berdoa secara pribadi apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu masing-masing. Mari bersama-sama berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di pagi hari ini bersama dengan jemaat-Mu kami sujud menyembah Tuhan di altar-Mu di pagi ini. Terima kasih, terpuji doa Engkau adalah Allah yang kekal dari dulu sampai saat ini, dan kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Saat ini Tuhan kami bersama-sama menaikkan doa syafaat kami kepada Tuhan. Kami merindukan bangsa dan bahkan seluruh dunia diberkati oleh Tuhan. Merindukan umat manusia ditolong oleh Tuhan di masa-masa sulit saat ini, terlebih pandemi yang melanda seluruh negeri dan bahkan seluruh dunia. Doa kami kepada Allah kami di surga, tidak ada pertolongan kami ya Tuhan selain kami berharap belas kasih-Mu, berharap kemurahan Allah. Boleh Tuhan curahkan di dalam setiap kehidupan kami, supaya umat manusia Tuhan terpelihara itu semua karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa melepaskan diri kami dari berbagai macam persoalan kehidupan yang kami alami di dalam dunia ini. Tetapi satu hal kami percaya bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami. Secara khusus kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan memberkati, sekalipun di berbagai tempat di Indonesia banyak terjadi berbagai musibah, tetapi tidak ada pertolongan di tempat lain Tuhan selain kami berharap kepada-Mu. Hanya oleh anugerah-Mu, hanya oleh belas kasih-Mu, maka bangsa kami tetap terpelihara, semuanya itu karena anugerah-Mu. Demikian keamanan bangsa kami, baik dari pusat sampai di daerah-daerah. Biarlah Tuhan memberikan kepada mereka roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini Tuhan sesuai dengan kehendak Bapa kami di surga. Juga di pagi hari ini Tuhan Yesus doa kami untuk seluruh gereja Kristus Tuhan yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Kami berdoa kepada Allah, biarlah Tuhan memberkati setiap gereja, memberkati hamba-hamba Tuhan, memberkati secara sinodal ya Tuhan. Segala pergumulan gereja-Mu yang dihadapi saat ini, tidak ada jawaban di tempat lain, tidak ada pengharapan kami di tempat lain, tetapi hanya gereja Kristus Tuhan berharap pertolongan Tuhan. Biarlah di masa-masa sulit saat ini ya Tuhan, Tuhan memakai gereja-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi seluruh umat manusia. Tuhan terima kasih Bapa di surga. Juga di pagi hari ini Tuhan kami berdoa secara khusus untuk jemaat-Mu yang ada di GKT Ebenezer Sumbawa ini, dengan berbagai macam pergumulan hidup, baik itu masalah pekerjaan ya Tuhan, baik itu masalah keluarga, masalah hubungan sosial, masalah hubungan keluarga antara suami dan istri, berbagai macam pergumulan di dalam keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Maka di pagi hari ini kami memandang kepada Tuhan, sebab kami tahu bahwa hanya kepada Allah yang Maha Kuasa di surga ada pertolongan bagi setiap jemaat-Mu. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan, terlebih mereka dalam kelemahan tubuh. Doa kami untuk Ibu Afiranca di pagi hari ini, biarlah Tuhan terus memulihkan, memberikan yang terbaik, menyempurnakan, menguatkan. Tuhan terima kasih, berkati juga Tuhan untuk Pak Widodo dalam proses pemulihan. Biarlah Tuhan terus menguatkan umat-Mu dan memberkati hamba-Mu. Berkati orang tua kami Ibu Surti, biarlah Tuhan terus pulihkan kesehatan dan sukacita surgawi mengalir di dalam hidupnya. Tuhan terima kasih, doa kami untuk seluruh jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam minggu ini. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka,
Bertambahnya usia mereka, maka mereka bertambah berhikmat dan bijaksana di hadapan Tuhan. Mereka akan menjadi jemaat yang hidup takut akan Tuhan, yang terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di hadapan Tuhan di pagi hari ini, Engkau adalah satu-satunya pribadi yang mengerti isi hati mereka. Apapun yang mereka sampaikan kepada Bapa kami di sorga di pagi hari ini, biarlah Tuhan mendengarkan dan menjawab setiap doa kami. Tuhan, terima kasih, ini doa kami kepadamu. Demi Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, saat ini kita akan menerima taburan firman Tuhan. Segala rangkaian ibadah kita adalah berpusat kepada firman Allah. Oleh karena itu saudara, mari kita mempersiapkan kembali hati kita untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian dengan berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami. Tuhan, di tengah-tengah kesulitan hari ini kami masih diberikan kesempatan, bahkan diberikan kekuatan untuk melangkah bersama Tuhan, dan kami diberikan kemampuan melewati pergumulan hidup. Itulah kepuasan kami Tuhan di dalam Engkau, dan kami tidak menemukan di dalam Tuhan yang lain. Dan hari ini kami mau belajar firman-Mu, kiranya Tuhan tolong kami, baik hamba-Mu dalam segala keterbatasan, maupun setiap kami yang mendengarkan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, sehingga kami sungguh-sungguh dikuatkan oleh kebenaran firman. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memperhatikan bagian Alkitab kita dari Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38-39. Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 39. Saya bacakan untuk kita semua. Yohanes pasal 7 ayat 37 hingga 39 yang berbunyi demikian. Air sumber hidup. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus,
baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa saya tidak makan daripada tidak minum gitu ya. Orang katanya masih tahan gitu, tidak makan daripada tidak minum. Itu menurut kata orang. Saya tidak pernah coba. Saya takut pingsan gitu ya. Nah, kalau kita memperhatikan bagian ini Bapak Ibu dan Saudara yang kita baca tadi, nah Tuhan Yesus itu dalam tulisan Yohanes itu memberikan, tetapi kehausan secara rohani, kehausan di dalam hidup ini, itu yang Yesus mau. Kalau air dalam kedagingan kita bisa cari, kita bisa dapatkan. Tetapi kalau kehausan secara rohani atau kehausan hal Allah itu kita tidak bisa temukan kecuali di dalam Yesus. Nah, oleh karena itu bicara ayat 38 itu, orang yang bertemu dengan Yesus dari dalam dirinya juga akan mengalirkan air hidup begitu. Aliran-aliran air hidup begitu. Ini kita akan lihat lebih jauh. Nah, penulis Injil Yohanes itu yang dimaksud di sini adalah bagaimana ketika kita datang kepada Yesus itu kita dipuaskan, lalu kita di dalam diri kita ada Roh Kudus yang berkarya gitu ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu dan Saudara, kalau 2 minggu yang lalu kita bicara tentang keutamaan Kristus, hari ini juga ada nyerempet tentang Allah Tritunggal gitu ya. Nah, saya ingin kita membahasnya pelan-pelan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, pada saat apa kita butuh air? Saya kira pada saat kita haus ya gitu ya. Bahkan kadang-kadang juga kalau tidak haus itu kalau kita ingin minum gitu, kita butuh air. Tapi pada saat kita kehausan kita butuh air, ya, saya kira tidak ada orang yang berkata, oh saya tidak butuh air, saya butuh makanan aja gitu ya. Di rumah pasti ada air. Dan orang yang tidak mendapatkan air pasti kesulitan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita coba renungkan 2 gambar ini gitu ya. Kira-kira kalau kita berada di dalam 2 kondisi ini, apa yang kita ungkapkan gitu ya? Di dalam hati ada ya, gitu ya. Kalau saya di tempat air yang air terjun gitu ya. Kalau saya haus dan kebetulan tidak bawa minum begitu, air minum persediaan, saya masih bisa minum sedikit. Ya, apalagi kalau airnya itu sangat jernih, airnya itu masih bersih, kita bisa berkata, saya tidak akan merasa haus. Nah, coba Bapak Ibu dan Saudara di gambar yang sebelah kanan gitu ya, yang orang saya mati pikul air gitu, tangannya sampai terbelah. Kira-kira kalau kita di dalam posisi itu, kita akan bergumul tentang air. Kita akan bergumul bagaimana caranya mendapatkan air. Mungkin kalau kita sudah bawa ke rumah, kita cuma bisa pakai beberapa hari, habis kita ambil lagi. Tapi kalau tempatnya dekat, nggak masalah. Tapi kalau tempatnya jauh, wow, betapa kita sangat bergumul, ya. Nah, air, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, oleh karena itu, air itu sangat dibutuhkan. Tapi kalau air secara jasmani, kita cari, minum, dan besok kita cari lagi, kita minum, dan seterusnya. Itu perputaran kehidupan manusia. Dan walaupun air sangat dibutuhkan, tetapi kita terus mencari. Kalau dapat, kita pakai. Habis kita cari lagi, kita dapat, kita pakai, dan seterusnya. Itu perputaran kita. Nah, air saja sangat dibutuhkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehausan seperti ini? Kehausan rohani atau kehausan secara psikis? Kehausan hati yang kosong, ya. Seringkali orang manusia itu tidak menemukan ketika hatinya penuh dengan kekosongan. Dia merasa bahwa saya kok tidak merasa nyaman, gitu. Tidak merasakan ada sesuatu yang ada di dalam diri saya, ada sesuatu yang hilang. Kehausan hati yang kering. Ya walaupun mungkin secara materi berlimpah, tercukupkan, tetapi dia merasakan satu kondisi yang kering, satu yang kosong. Bahkan tidak menyerankan Bapak Ibu dan Saudara, jika ada orang yang secara materi berlimpah, dia bisa stres.
Dia bisa melewati tekanan yang luar biasa. Nah, ada kehausan hati yang dahaga. Ya sekalipun minum setiap hari gitu, tapi dia merasa bahwa ada sesuatu yang kurang di dalam diri saya, ada sesuatu yang saya butuhkan di dalam diri saya. Ada dahaga, ada pergumulan yang sangat berat, dan saya tidak menemukan satu kelepasan di dalamnya. Ada begitu banyak kehausan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Belum lagi kalau bicara tentang kehausan akan kepastian masa depan. Saya kira secara kedagingan kita sebagai manusia, saya pun juga merasakan demikian. Saya takut masa depan seperti apa. Yang pasti saya tidak takut kalau keselamatan lagi Bapak Ibu ya. Keselamatan sudah ada di dalam Yesus. Saya takut kepastian masa depan, bagaimana saya besok, bagaimana saya lusa dan seterusnya. Tetapi ketika membaca bagian ini Bapak Ibu dan Saudara, saya semakin dikuatkan bahwa saya menemukan kepuasan, kepastian masa depan karena Yesus itu ada di dalam hidup saya. Kehausan yang saya alami selama ini, baik hati yang kosong, hati yang kering, hati yang dahaga, ketidakpastian akan masa depan, saya dapatkan di dalam Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, makanya Yesus itu mengundang kita dan berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Yesus itu sudah menyiapkan dirinya buat saya dan kita semua untuk datang kepada Dia, sehingga kita menemukan Dia, kita akan mengalami kepuasan, kita akan mengalami kepuasan yang tiada terhingga, yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Makanya Bapak Ibu dan Saudaraku, tidak heran jika banyak orang yang kita bisa lihat secara kedudukan baik, secara materi ya baik, kesehatannya sehat, bugar gitu ya, tapi dia masih mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia mengalami penderitaan yang sangat berat, tekanan hidup yang sangat berat, karena dia sedang haus. Bukan haus air, tetapi ada kekosongan yang terjadi di dalam dirinya, dan dia tidak bertemu dengan Yesus. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan latar belakang Yohanes begitu, Yesus itu menghadiri perayaan Kudus Daun di Yerusalem, dan dia pergi ke bait suci dan mengajar orang-orang di sana, dan bagaimana mereka dapat menerima kesaksian ajaran-ajaran yang berasal dari Allah Bapa. Karena orang-orang sedang, maksudnya mereka itu sedang berbantahan atau sedang berdiskusi bahwa siapakah Yesus itu. Nah, lalu Yesus itu menggunakan gambaran air dan terang dan bersaksi tentang keilahiannya dan keallahannya, bahwa Dia adalah Allah yang dikenal dalam karyanya melalui Roh Kudus. Ya, kalau bicara soal karya Roh Kudus atau bicara sedikit Allah Tritunggal itu, ya kita pelan-pelan memahaminya ya. Saya pun juga masih belajar kembali. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengajak kita melihat dulu ada 3 hal penting. Allah itu satu, ya. Allah itu satu, itu dulu diingat. Dalam 3 pribadi yang kita kenal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ketiganya ini dalam satu kesatuan yang disebut dengan Allah. Jadi kalau ada orang tanya Allah Tuhan Yesus, Allahnya orang Kristen itu berapa? Ya 1. Tidak pernah 3 Allahnya orang Kristen, 1. Ya, itu gambaran sedikit. Nah, di dalam bagian ini, secara khusus yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu dan Saudaraku, Yesus atau Anak Allah menjadi sumber aliran air. Itu di dalam bagian ini Yohanes mengajarkan kita mau datang kepada Yesus sebagai sumber air hidup. Ya, kita mau datang supaya kita tidak haus lagi selama-lamanya. Ya, itu berbicara tentang perkara kehidupan rohani, perkara kehidupan kita secara psikis yang seringkali kita mengalami kehausan. Yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, percaya Yesus dari dalamnya
dan dalam hati orang itu mengalir aliran air hidup. Makanya kalau orang percaya itu, orang Kristen itu yang sungguh-sungguh bertemu dengan Yesus dan percaya kepada Yesus, banyak pergumulan pun dia tetap bersukacita. Makanya jangan heran kalau ada orang berkata, loh, orang Kristen kok banyak pergumulan tapi tetap senyum-senyum gitu kan. Walaupun enggak senyum-senyum sendiri gitu ya, nanti beda lagi lagunya. Nah, dia tetap bersukacita, dia tetap merasakan sukacita, dan saya tahu kalau dia punya pergumulan yang berat karena dia sudah bertemu dengan Yesus. Dia merasakan sukacita, bukan lagi sukacita yang dikerjakan oleh orang itu, tetapi karena Yesus itu ada di dalam dirinya. Ingat lagi 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 gitu ya. Karena tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Tuhan itu terdiam di dalam diri kita. Makanya bukan kita yang mengerjakan sukacita itu, tetapi Yesus atau Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Oleh karena itu di dalam tulisan Yohanes ini yang kita pelajari, Roh Kudus akan datang. Walaupun memang secara maksudnya secara terang-terangan itu Roh Kudus akan turun setelah Yesus naik ke surga gitu ya. Nah setelah itu Roh Kudus turun dan kita bisa lihat dalam kisah Pentakosta ya. Nah walaupun Roh Kudus itu tetap bekerja dalam kehidupan, tetapi secara nyata atau secara memproklamirkan dirinya atau Roh Kudus itu secara nyata bisa dilihat lebih jelas lagi dalam peristiwa Pentakosta. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, nah kita mau belajar pelan-pelan di sini. Yesus Kristus itu menyertai umat-umatnya, menyertai murid-muridnya, ya. Dan di dalam kisah ini itu Yohanes itu menggambarkan Yesus Kristus menyertai murid-muridnya. Nah, karena Yesus melihat pergumulan besar di dalam kehidupan orang percaya atau murid-muridnya itu, atau merasakan kehausan yang sangat mendalam itu, adalah murid itu seringkali merasakan kesendirian. Merasakan kesendirian sekalipun banyak temannya gitu ya. Kita pun saya kira sekalipun banyak orang di sekitar kita merasa, aduh saya sendiri, tidak ada yang memperhatikan saya, tidak ada yang mau peduli terhadap saya, sekalipun saya punya teman yang banyak. Tetapi Yesus tahu dan Ia sedang menemani kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Yesus Kristus menyertai murid-muridnya dalam pergumulan, dalam kehausan itu. Yesus tahu bahwa mereka sedang haus, kesedihan, kegagalan, sakit, penyakit, penderitaan. Itulah kehausan yang dialami oleh murid-muridnya. Bahkan kita pun juga seringkali mengalami hal itu. Itulah kehausan kita, Bapak Ibu dan Saudara. Bahkan dia melihat ada kehausan di dalam kehidupan jemaat. Yesus tahu. Nah, tetapi karena Yesus masih bersama-sama dengan muridnya di dalam kehidupan dunia, Yesus hadir secara nyata waktu itu. Nah, kalau kita masih ingat, Yesus kan mau naik ke surga karena Dia adalah Allah, gitu ya. Nah, tetapi dalam perjalanan itu, dalam pengajaran Yesus itu, dari sini di dalam Yohanes pasal 14 itu lebih dijabarkan di sana. Dia katakan bahwa lebih baik aku pergi supaya penolong itu datang, yaitu Roh Kudus menyertai kamu. Nah, Yesus itu sudah menjadikan bahwa ada Roh Kudus, yaitu Allah sendiri gitu ya, akan menyertai kamu ketika saya pergi. Jadi Yesus pergi dan Dia tidak meninggalkan kita karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Lalu Yesus itu naik ke surga karena Dia adalah Allah. Lalu dari surga itu Roh Kudus itu hadir, turun menyertai kita yang dahaga, menyertai murid-muridnya. Sampai di sini saya berharap kita paham sedikit-sedikit gitu ya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus itu datang menyertai kita, menolong kita, membimbing kita, menguatkan kita. Bahkan ketika kita sendiri Dia menemani kita. Ketika kita sedang sakit, Dia menemani kita. Ketika kita sedang terluka, Dia menolong kita, Dia menemani kita. Ketika kita sedang bersedih, Dia menghibur kita. Makanya ada istilah Roh Kudus itu punya nama sekaligus karyanya, yaitu kalau pernah mendengar istilah Parakletos itu,
Dia penolong, dia penghibur, dia pembela kita, dan dia bersama-sama dengan kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, Yesus adalah air hidup yang digambarkan oleh penulis Yohanes di dalam pasal ayat yang ke-39 itu. Dia adalah Roh Kudus bagi orang percaya. Nah, Roh Kudus itu berkarya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama adalah Yesus di dalam karya Roh Kudus yang bekerja di dalam hati saya dan kita semua itu sebagai sumber air hidup, memberi kita kelegaan saat kita haus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Roh Kudus itu karena Ia adalah Allah, sanggup memberi kelegaan sempurna. Sempurna ya. Kalau air tadi itu yang saya minum, saya bisa merasakan kelegaan sekarang, tetapi sebentar lagi bisa saya haus. Saya cari lagi. Besok saya cari lagi. Tetapi Yesus itu memberikan kita kelegaan dalam karya Roh Kudus supaya kehausan-kehausan yang kita alami itu kita mampu lewati bersama dengan Tuhan. Karena Dia menjadi pembela kita saat kita sedih, Dia menjadi penolong kita saat kita sedang dalam pergumulan. Matius 11 ayat 28 itu kan itu kata Yesus di sana. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wow, luar biasa Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus sendiri yang akan mengerjakan segala pergumulan kita, persoalan kita. Dan kata haus di sana Bapak Ibu dan Saudara, itu sama dengan ketika Yesus itu sedang disalib. Dan perkataan yang keenam itu, ketika Dia akan mengatakan sudah selesai, kata yang digunakan di sana sama dengan Yohanes pasal 7 ayat 35 ini, itu dikatakan aku haus di dalam Yohanes pasal 19 ayat 28. Yesus mengalami kehausan yang luar biasa karena sudah menderita, didera, bahkan dipukuli, dipaku di atas kayu salib. Dia mengatakan aku haus. Dan kehausan yang sama pun itu dituliskan oleh Yohanes. Manusia itu sedang haus di dalam segala pergumulan hidupnya, dan kita membutuhkan Yesus. Oleh karena itu Yesus sanggup memberi kelegaan secara sempurna bagi kita. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, karya Roh Kudus sebagai sumber air hidup memberi kelegaan saat haus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, yang membuat orang haus juga kan orang sedang mencari keselamatan gitu. Ada begitu banyak orang yang belum bisa memastikan keselamatan. Tetapi Yesus kita memberikan kita kepastian, dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Ada kepastian. Dan itu yang seringkali orang mengalami kehausan, ketidakpastian dan keselamatan, tetapi kita diberikan kepastian keselamatan. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, ada jaminan hidup kekal di surga. Ya. Yesus berkata, aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ada kepastian kekal di dalam Yesus. Wow. Ketika merenungkan bagian firman Tuhan ini Bapak Ibu dan Saudara, saya pribadi merasakan kelegaan di dalam ketakutan yang berkepanjangan. Tetapi janji Yesus itu memberikan kelegaan kepada saya, sehingga penderitaan apapun yang saya alami, saya tetap bersuka cita, merasakan kelegaan karena ada jaminan dari Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, Tuhan itu selalu menyertai kita. Menyertai hari ini, besok, bahkan sampai akhir zaman. Yesus berjanji, Matius 28 dikatakan, dan aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Kurang apa lagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, dalam karya Roh Kudus yang luar biasa itu. Bapak Ibu dan Saudara, yang kedua kita mau belajar. Yesus itu dalam karya Roh Kudus sebagai air hidup menjadikan hati orang yang sudah diperbaharui tadi itu, yang sudah datang kepada Yesus dan sudah minum tadi, yang diberikan jaminan kepuasan dari haus dan dahaga itu,
akan mengalirkan, akan menunjukkan aliran-aliran air hidup itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, orang yang menerima Yesus, orang yang bertemu dengan Yesus, yang merasakan kepuasan, yang dulunya dahaga sekarang dipuaskan gitu dari dalam dirinya. Nah, saya mengartikannya Bapak Ibu dan Saudara, dari dalam dirinya, dari dalam, kalau diterjemahkan bahwa dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Tetapi dalam terjemahan yang lain itu dikatakan begini, dari dalam dirinya akan mengalir aliran air, aliran sungai air hidup. Sungai di situ ya dijelaskan. Kalau sungai itu, kalau selokan di depan kita kan bukan sungai, itu selokan. Airnya sedikit begitu ya. Walaupun kalau banjir itu seperti sungai ya. Tetapi kalau sungai itu berarti debitnya besar sekali. Oleh karena itu orang yang merasakan kehausan dan datang kepada Yesus, dan Yesus itu memuaskan dirinya, orang itu kembali membagikan aliran-aliran air hidup yang dirasakan dari dalam dirinya. Seperti apa Bapak Ibu dan Saudara aliran air hidup ketika Yesus itu sudah memuaskan diri kita? Memiliki damai sejahtera yang besar, seperti besarnya debit air di sungai itu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudaraku, makanya orang percaya itu kalau mengalami pergumulan hidup selalu merasakan damai sejahtera, selalu merasakan sukacita. Tidak heran kalau banyak orang yang melihat orang percaya itu, sekalipun dalam pergumulan, kita terlihat penuh dengan sukacita dan damai. Salah satu ayat yang mengingatkan kita ketika gembala-gembala disapa oleh malaikat itu, dan di sana damai sejahtera di bumi di antara manusia berkenan kepadanya. Mereka menyampaikan bahwa manusia yang bertemu dan percaya kepada Yesus yang lahir akan mengalami damai sejahtera. Apakah tidak ada peperangan? Tetap ada. Apakah tidak ada penderitaan? Tetap ada. Apakah tidak ada pergumulan? Tetap ada Bapak Ibu dan Saudara selama kita di dunia. Tetapi orang yang sudah dipuaskan oleh Yesus, sudah dipuaskan di dalam Yesus, sekalipun banyak pergumulan, peperangan, banyak tekanan hidup, akan tetap mengalami damai sejahtera karena Yesus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, dari dalam diri orang itu mampu mengasihi musuh, gitu ya, mampu mengasihi musuh. Jadi di dalam bagian itu dikatakan bahwa siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kiri. Tidak gampang Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Yesus itu mengajarkan kepada kita, kita akan mampu melakukannya, mengasihi orang lain. Nah bahkan mampu mengampuni. Mengampuni itu kalau orang dunia atau kita seringkali mendengar tiga kali masih memaafkan begitu. Tapi kalau 4 kali jangan sampai gitu ya. Tapi Yesus itu mengajarkan apa? Ketika kita bertemu dengan Dia sampai 70 kali 7 kali gitu ya. Tidak ada batasnya. Itulah aliran air hidup yang kita bisa rasakan karena Yesus itu sudah memuaskan kita punya dalam. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, karya Roh Kudus di dalam diri Yesus itu yang bisa ditolongnya. Ya. Karya Roh Kudus itu adalah mampu berbuat baik sekalipun kita dianiaya, gitu ya. Itu karya Roh Kudus. Jadi yang membalas kejahatan dan kejahatan melakukan yang baik. Tidak gampang Bapak Ibu dan Saudara. Kalau orang di luar atau orang lain yang melihat, oh kalau saya dijahati kan saya juga bisa berbuat jahat gitu. Kalau saya dijahati saya punya hak untuk tidak mengampuni. Tetapi ketika tidak bertemu dengan Yesus, Dia puaskan hidup kita yang haus itu, kita akan berbuat baik kepada mereka yang berbuat jahat. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang ketiga, yang terakhir gitu ya. Karya Roh Kudus sebagai sumber air hidup adalah penghiburan gitu ya. Nah, disinilah letaknya sebetulnya kuncinya karya Roh Kudus itu. Karena kalau Roh Kudus itu biasanya dikenal dengan istilah Holy Spirit begitu, atau dikenal dengan istilah kata Roh Kudus itu. Tetapi kerjanya itu
atau seringkali juga dikenal dengan Roh Kudus itu adalah penghibur, dia adalah pembela kita, dia adalah penolong, dia adalah seorang penasehat yang menyejukkan, dia adalah seorang konselor, gitu ya. Dia penghibur. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudaraku, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita adalah Roh Kudus itu menolong dan menyertai kita selamanya, bukan hanya 1 hari, bukan hanya 1 tahun, bukan hanya seumur hidup kita, tetapi selama-lamanya dia menolong dan menyertai kita. Berikutnya Bapak Ibu dan Saudara, karya Roh Kudus itu adalah dia mengajar kita dan bahkan mengingatkan kita akan segala sesuatu. Kalau kita sudah mulai melenceng sedikit, Roh Kudus itu akan mengingatkan, kamu sudah melenceng sedikit, ayo kembali di jalan yang benar. Itu Roh Kudus itu mengingatkan. Nah, belum lagi Bapak Ibu dan Saudara, karya Roh Kudus itu adalah dia menghibur orang yang rendah hati. Nah, di sana di dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 6 itu juga digunakan kata yang sama, kata pembela, kata penghibur orang yang rendah hati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, karya Roh Kudus itu sangat luar biasa. Jadi apalagi yang kita takutkan di dalam kehidupan ini? Kalau dia sanggup menolong dan menyertai kita, dia sanggup mengajar dan mengingatkan kita, dia sanggup menghibur kita. Setiap kita di dalam kerendahan hati, setiap kita yang sedang mengalami pergumulan hidup. Namun Bapak Ibu dan Saudara, kalau Tuhan kita demikian memuaskan hidup kita, kehausan-kehausan apalagi yang kita alami, datanglah kepada Tuhan. Dia sudah mengundang saya dan kita semua untuk datang kepada Dia, karena Dia menyediakan air hidup yang sungguh memuaskan kita, yang menghilangkan dahaga-dahaga kita, yang menolong kita secara sempurna. Mari kita renungkan kata Tuhan Yesus, jangan takut, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ketika firman Tuhan menyapa kami di dalam perjalanan hidup kami yang penuh dengan pergumulan hari ini. Tuhan, kami tidak tahu di dalam hati setiap umat, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan ibadah hari ini. Mungkin ada begitu banyak kehausan-kehausan yang masih kami alami Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami sungguh-sungguh datang merespon undangan-Mu yang membuat kami bersukacita itu. Dan kami mau bercerita kepada-Mu Tuhan bahwa ini kehausan kami yang begitu banyak. Tuhan tolong kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa ketika kami datang kepada-Mu, Engkau akan memberikan kami kelegaan, memberikan kami sukacita yang besar, sukacita yang selama-lamanya. Sehingga kehausan itu dipuaskan oleh Tuhan di dalam diri kami. Sehingga ketika kami pulang, ketika kami menjalani kehidupan hari ini Tuhan, kami merasakan sukacita yang tiada terhingga. Tuhan, dengarkanlah doa setiap jemaat-Mu hari ini. Tolonglah mereka, tolonglah kami semua ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami Tuhan, karena kami sudah menemukan sumber air hidup yang kekal, yaitu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah setiap kita yang sudah menerima Kristus sebagai sumber air hidup dan selalu terpancar di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, saat ini kita memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita mengiringi dengan pujian sebab Dia hidup.
Kami sungguh bersyukur Tuhan jika Engkau boleh menawarkan air kehidupan dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh manusia yang dahaga, yang membutuhkan Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya Tuhan, memuas dahaga kami, memberikan kelegaan bagi hati yang kosong, hati yang kering, hati yang sedang bergumul untuk kehidupan hari lepas hari. Bahkan di masa-masa pandemi yang banyak ketidakpastian, yang banyak ketidaktentuan. Terima kasih untuk Roh Penghibur yang senantiasa mengingatkan dan menghibur kami, mengingatkan kami bahwa kami masih punya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapak, pegang erat anak-anak-Mu. Kami percaya ya Bapak, bahwa sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan sebagai ucapan terima kasih kami memberikan persembahan kami yang tidak sebanding dengan karya-Mu di dalam kehidupan kami. Tapi biarlah persembahan ini boleh mengingatkan kami betapa baiknya Tuhan untuk membimbing kami, memelihara kami, dan menggendong kami. Terimalah persembahan ini. Kiranya Engkau sendiri ya Bapa memberikan hikmat untuk apa yang dibutuhkan, apa yang akan digunakan melalui persembahan ini. Dalam nama Yesus kami tidak berdoa. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memperhatikan warta jemaat untuk sepekan ini.
Demikian doa terjemah kita di pagi hari ini. Kita kembali ke segala pujian hormat kepada Allah Bapa di surga. Mari kita yang berpuji doksologi, doa berkat disampaikan oleh hambanya. Jemaat berdiri bersama dengan saya. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pulang dengan satu kekuatan dan penghiburan bahwa Yesus sebagai sumber air hidup dalam karya Roh Kudus sungguh-sungguh melegakan hati kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, di dalam anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, pimpinan, kekuatan, penghiburan dari Roh Kudus, kiranya Allah yang Tritunggal terus menyertai kita, sehingga kita menemukan kepuasan-kepuasan dari dahaga yang kita alami mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.